Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Putri Susanto dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Dan saya Andriana Icawati dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Kita di sini ngapain sih, Pak? Nggak tahu kita ngapain sih? Kok kita jadi host di sini ya? Ada apa sih? Kan ini sebentar lagi memasuki bulan Oktober. Jadi di Oktober itu ada memperingati Hari Pancasila. Untuk memperingati Hari Lahir Pancasila di bulan Oktober nanti, mari kita tanyakan untuk para pemuda generasi sekarang, gimana sih cara mereka beranggapan untuk merayakan Hari Lahir Pancasila? Ya, tahu respon mereka bagaimana? Kita langsung saja ya saksikan. Kalian pasti penasaran kan? Ya, sekalian penasaran kan, sekalian kepo siapa sih yang akan jadi generasi muda milenial yang saat ini kita akan bincangkan. Yang akan masuk ke kamera ini. Ya, Oke, langsung kita sambut saja para generasi muda. Ayo generasi muda masuk. Oke, sekarang udah kehadiran generasi muda nih. Kalian ingin kenalan kan sama generasi muda yang ada di sini ini? Perkenalannya mulai dari yang Mbak Jilbab Hitam ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Siti Mulyani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas 1B. Lanjut ke Mbak yang Jilbab Hijau. Saya Fauzia Salma Mawati dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B juga. Oke, di sini pertanyaannya, sejarah terbentuknya Pancasila itu gimana sih, Pak? Menurut pendapat generasi muda itu gimana? Pancasila itu awalnya dari sidang buku PKI pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, pada sidang ini terdapat usulan 3 tokoh. Ya, kan? Siapa aja tuh? Yaitu tokoh yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Jamin, sama siapa Kak? Dr. Sutomo. Nah, dalam rumusan tersebut terus dibentuknya panitia 9 ya, dan terbentuklah Piagam Jakarta. Tapi dalam gagasan tersebut ada sila pertama Yang di apa itu namanya? Yang ada yang nggak setuju gitu. ya, ada di Berapa yang nggak beberapa setuju? daerah merasa terdiskriminasi. Oh, iya. Beberapa pihak yang merasa terdiskriminasi gitu kan. Yang bunyinya tuh yaitu berbunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, jadi itu ya yang apa yang masyarakat bincang-bincangkan yang ada yang nggak setuju itu sila pertama. Ya, Oke, terus apa lagi? Ada lagi apa enggak? terus diadakan rapat lagi pada tanggal 18 Agustus 1945. Definisi apa itu Pancasila? Setahu sih Pancasila itu dari bahasa Yunani ya, Yunani Ya. dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas, yang dijabarkan jadi rumusan atau pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Menurut pendapat saya, kalau pada zaman sekarang itu banyak kaum muda yang perilakunya itu bertolak belakang sama nilai-nilai Pancasila. Nah, gimana caranya kita sebagai kaum muda supaya tidak luntur ya, gitu, bisa berjalan dengan baik? Mungkin ya Kak, pada era sekarang ini penyebab dan faktor lunturnya nilai-nilai Pancasila itu apa sih ya? Oh iya, pasti ada banyak Pak. Nah kalau itu sih bisa tanyain langsung ke rekan kita yang selanjutnya. Kayaknya mereka lebih tahu nih, ya kan? Oh iya, kita kan punya narasumber lain. Jadi alangkah baiknya disambung ke mereka saja ya, teman-teman kalian yang menonton. halo semua. Lanjut lagi dengan kita melanjutin perbincangan kemarin tentang pembahasan soal sejarah lahirnya Pancasila yang akan disampaikan oleh teman-teman kita nih dari generasi para muda. Boleh perkenalkan namanya siapa? Boleh?
Perkenalkan, nama saya Yunita Asirahmawati. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B, dan teman saya. Perkenalkan, saya Friska Nur Aratapuri dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Oke, di sini untuk sebagai generasi muda nih, teman-teman bisa nggak jelasin definisi kalian menurut Pancasila, lahirnya Pancasila itu apa sih? Boleh jelasin dari Mbak Friska atau Mbak Yuna dulu? Oke, kalau menurut saya Pancasila itu adalah pedoman suatu negara, yaitu bangsa Indonesia, yang menjadi acuan untuk kita sebagai bangsa Indonesia melakukan aktivitas sehari-hari supaya tidak terpecah belah, karena Indonesia kan terdiri dari banyak sekali suku dan budaya, Kak. Jadi Pancasila itu sebagai pemersatu pedoman gitu dari budaya-budaya di Indonesia. Oke, kalau menurut Kak Friska nih, apa sih definisinya Pancasila atau lahirnya Pancasila buat Kak Friska? Menurut saya ya, Pancasila itu menjadi dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa kita untuk mempersatukan dan menjadi lambang persatuan dan kesatuan bangsa kita yang beragam. Ya, jadi ada tambahan lagi? Udah. Intinya buat satu lah. Ya, jadi intinya definisi tentang Pancasila itu adalah pegangan untuk bangsa Indonesia buat pemersatu dari berbagai macam suku dan budaya. Oke, terus mau tanya juga nih, apa sih menurut teman-teman nilai-nilai Pancasila itu gimana sih untuk untuk zaman sekarang di era saat ini kan pasti udah kebanyakan luntur ya nilai-nilai. Tanggapan kalian nih sebagai generasi muda itu gimana? Kalau menurut saya sih, kita harus melestarikan lebih untuk nilai-nilai Pancasila. Soalnya dari nilai-nilai Pancasila itu kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bisa bersatu gitu, untuk melawan arus-arus globalisasi yang berdampak negatif untuk remaja-remaja kita gitu. Jadi kita harus benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini mungkin, seperti mungkin dari Pancasila yang sila pertama, kita harus mengajarkan kepada generasi muda untuk mengenal agama-agamanya masing-masing, memperkuatlah agama-agamanya masing-masing itu. Terus untuk yang sila kedua, mungkin kita lebih adil dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita tidak boleh mendiskriminasi lah. Dan untuk yang sila ketiga, mungkin semisal sebagai generasi muda kita harus bersatu. Sebagai contoh kegiatan gotong royong, bersatu gitu. Dan untuk yang keempat, kita untuk memutuskan suatu masalah, mungkin kita bisa musyawarah atau voting gitu. Ya, untuk yang sila kelima, kita bisa berbagi bersama mereka yang membutuhkan. Kalau untuk Mbak Friska nih, gimana sih menurut Mbak Friska tentang nilai-nilai Pancasila untuk generasi para muda sekarang itu kan mesti banyak untuk masih kayak Yunita gimana? Kalau menurut saya ya, generasi muda itu harus mencintai apa dalam banyak yang keberatan masuk ke Indonesia ya kan, jadi kita harus menyeleksi mana yang budaya yang bisa masuk Indonesia dan diterapkan dalam keseharian kita, dan kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri yaitu Indonesia. Udah ada lagi atau cukup? Sudah. Jadi intinya dari nilai-nilai Pancasila yang udah dijelasin dari teman-teman kita ini itu kita sebagai generasi muda harus bisa menanamkan nilai Pancasila dalam hati kita atau dalam diri kita biar nilai-nilai Pancasila itu nggak luntur gitu ya teman-teman. Sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan generasi muda sekarang atau gimana? Ada? Sudah cukup. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya para generasi muda yang di luar sana, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bisa nerapin nilai-nilai Pancasila kita, jangan sampai luntur, apalagi sampai ke bawah arus nilai-nilai dan pola pikir atau kebudayaan kebaratan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.